Selama ini kita mengetahui Danau Toba hanya sebatas danau, namun sebenarnya Danau Toba itu adalah danau dan juga kawah yang disebut dengan kaldera Toba. Nah, tidak banyak danau yang berasal dari letusan gunung api di dunia ini. Dan kita bersyukur, Sumatera Utara bersyukur, 7 kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba ini bersyukur bahwa kita merupakan satu kesatuan wilayah yang dapat menjadi taman bumi dengan keunikan. Toba dengan segala keindahannya tidak hanya menjadi ikon wisata kebanggaan Sumatera Utara dan Indonesia. Danau terluas di Indonesia ini juga merupakan sebuah kaldera atau kawah gunung api raksasa kuarter terbesar di dunia. Nama kaldera Toba telah menjadi ikon dunia untuk sebuah erupsi supervulkanik yang memuntahkan material vulkanik, membongkar batuan dasar Pulau Sumatera yang berusia lebih dari 300 juta tahun. Letusan dahsyat Gunung Toba ini menghasilkan danau yang terletak pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut dan memiliki kedalaman maksimum lebih dari 500 meter. Tidak hanya menghasilkan danau yang indah, pasca erupsi Gunung Toba, bagian dasar kaldera ini juga terangkat ke permukaan air danau. Inilah yang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Berdasarkan endapan danau atau sedimen yang ditemui pada hampir sepertiga luas pulau ini, dapat disimpulkan bahwa Samosir telah terangkat setidaknya 700 meter dari permukaan air Danau Toba, dan menjadi bukti bahwa daratan pulau ini sebelumnya merupakan dasar danau. Untuk erupsi di Danau Toba, itu ada 4 kali letusan. Jadi itu yang pertama itu terjadi di Haranggaol dengan sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Hasil dari erupsi ini adalah HDT, Haranggaol Dasyat Tuff. Kemudian erupsi yang kedua itu terjadi sekitar 800.000 tahun yang lalu. Dengan hasil erupsinya itu adalah disebut dengan OTT atau Old Toba Tuff. Sementara yang ketiga itu adalah erupsi yang terjadi itu di daerah Haranggaol juga di sekitar 500.000 tahun yang lalu. Hasilnya itu namanya MTT, Middle Tuff Toba. Terus yang terakhir yang terdahsyat itu terjadi 74.000 tahun yang lalu. Itu hasil erupsinya namanya YTT, Young Toba Tuff. Jadi di Toba itu ada 4 kali erupsi yang terjadi dengan hasil yang berbeda-beda hasil erupsinya. Ya, kalau Pulau Samosir itu memang adalah sebuah pengangkatan. Artinya pengangkatan yang diperkirakan itu setelah erupsi yang keempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya material-material diatom yang ada di sekitar Samosir itu yang sama diatom itu dengan permukaan di daerah Danau Toba. Jadi sehingga dianggap ini adalah pengangkatan yang terjadi dari dasar itu, sehingga dia terangkat akibat dari kekuatan dari adanya sisa apa yang tersisa gitu, kekuatan magma yang tersisa. Disebut dengan super karena memang dianggap letusannya itu sangat dahsyat, ya artinya apalagi yang dimaksud dengan erupsi yang keempat, ya itu mengeluarkan material yang sangat banyak, dan bahkan dari beberapa literatur itu ini mempengaruhi dunia, ya artinya debu-debu vulkaniknya itu bisa sampai ke luar negeri. Nah itu
dan itulah yang menyebabkan dia kekosongan magma inilah yang menyebabkan dia runtuh sehingga membentuk kaldera yang besar ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya proses tektonik yang ada di situ, tektonik itu juga mempengaruhi bentukan dari Danau Toba yang sekarang. Karena kalau kita bicara gunung api itu biasanya bentuknya silinder. Tetapi karena adanya pengaruh dari sesar Sumatera itu juga mempengaruhi dia membentuk seperti kerucut begitu ya, lingkar gitu. Itulah yang mempengaruhi. Jadi bukan hanya proses tektonik, bukan hanya proses vulkanik yang mempengaruhi terbentuknya Danau Toba ini, termasuk juga proses tektonik yang ada. Artinya kalau penelitian mengatakan memang ada kemungkinannya sirkulasi itu sekitar 300.000 per 300.000 tahun gitu loh. Tapi kita berharap tidak ada ya. Cuman secara ilmiah bahwa kaldera Toba ini masih aktif. Artinya masih aktif, bahkan pengangkatan Pulau Samosir itu masih terjadi sampai sekarang. Ya, terus sistem tektonik kita pun masih tetap berjalan. Nah, terus aktivitas vulkanik itu juga masih nampak. Ya, mulai dari hidrotermal, mulai dari ada pusuk buhit. Artinya aktivitas vulkanik itu masih sampai sekarang. Beragam komponen geologi hasil letusan gunung super vulkano Toba tersebar di berbagai wilayah kaldera. Seperti bentang alam indah, bentuk lahan, serta singkapan bebatuan menjadi geodiversitas yang menyatu dengan kehidupan masyarakat dengan budaya khas yang tinggal di sekitarnya. Keragaman ini juga menjadi spot menarik bagi wisatawan. Jadi geosite itu sebenarnya adalah sebuah lokasi, artinya karena secara geopark dulu ya, secara geopark itu kan dia harus mempunyai yang namanya keterkaitan antara 3 unsur tersebut. Yang pertama adalah keragaman geologi, keragaman biologi, dan keragaman dari budaya. Jadi diperkecil lagi dengan namanya geoarea, berdasarkan dari letusan-letusan itu. Ada 4 tadi itu, Haranggaol, mulai dari Parapat, terus Muara Sibandang. Kemudian kita tentukan lagi geosite, artinya di situ nanti kita akan bisa melihat keterkaitan antara dari keragaman geologi tadi dan keragaman budayanya dan keragaman biologi yang ada di kawasan tersebut. Ada 16 itu mulai dari kalau kita masuk dari dari Karo, nah itu ada geosite tongging ya. Tongging, spesies tongging. Terus mulai dari geosite Pusuk Buhit, ada geosite Muara Sibandang, ada geosite Sibaganding, ada geosite Sipinsur. Jadi ada 16 untuk geosite yang ada di bahkan sebenarnya kalau dari hasil penelitian awal itu banyak, artinya sampai 24 geosite, dan ini kita rencananya akan ada penambahan 2 geosite baru. Tapi ini masih kita lakukan penelitian, artinya dari 16 yang ada sekarang ini mau kita ajukan menjadi tambahan 2 geosite lagi. Jadi sekitar 18 nantinya. Salah satu geosite yang ada di tepi timur Danau Toba adalah Batu Gantung Sibaganding. Sebuah legenda yang sampai saat ini masih menjadi daya tarik wisatawan. Dari aspek geologi, bentang alam Batu Gantung ini merupakan satuan batu gamping yang berumur 250 juta tahun. Kalau batu gantung itu sebenarnya kan geosite itu area. Jadi bukan hanya batu gantung itu saja yang sebenarnya masuk dalam geosite, termasuk dinding-dinding kalau di pinggir jalan itu batu-batuan itu juga termasuk dalam geosite kita. Cuman karena ada cerita rakyat itu yang masalah batu gantung itu menjadi seolah-olah menjadi fokus utama, ya kan? Nah, tapi itulah yang kita lakukan, artinya tetap semua area geosite itu sebenarnya masuk dalam pengelolaan kita.
Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada 7 Juli 2020 lalu. Penetapan ini membuka kesempatan bagi warga lokal untuk memajukan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan di kawasan ini. Statusnya sempat terancam dicabut UNESCO pada tahun 2023 dari kartu hijau ke kartu kuning. Untuk mempertahankan predikat Kaldera Toba sebagai Taman Bumi Dunia, pemerintah Provinsi Sumatera Utara lewat Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark atau BPTCUGGP bekerja keras memenuhi syarat UNESCO. Yang menjadi substansi dari Toba ini adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara khusus untuk menangani Toba Kaldera sebagai bagian dari anggota Geopark Nasional dan Geopark Internasional di bawah kawasan Asia Pasifik, namanya adalah EPGN, dan dunia namanya adalah UNESCO Global Geopark. Jadi Green Card itu adalah peringkat yang diberikan oleh UNESCO terhadap pengelolaan geopark yang ada di dunia. Yang pertama adalah bersertifikat. Nah, bersertifikat apabila suatu taman bumi telah bersertifikat dan dikelola oleh badan pengelola, kemudian memenuhi kriteria-kriteria, itu umur ataupun masa sertifikat itu adalah 4 tahun. Setelah berjalan 4 tahun, maka pihak UNESCO akan melakukan revalidasi terhadap status yang dipegang dengan memeriksa kembali apa-apa saja yang sudah dijalankan oleh badan pengelola, sehingga dapat dinilai dan dinyatakan apakah sertifikat ini masih boleh dilanjutkan atau menurun atau keluar. Jadi kalau misalnya yellow card, saat ini kita yellow card. Kita yellow card artinya masih ada kriteria yang harus kita penuhi, kriteria itu. Kemudian green card. Green card berarti kita sudah memenuhi kriteria-kriteria dan tidak terlempar keluar dari keanggotaan UNESCO. Pihak UNESCO ingin memastikan batas-batas wilayah yang menjadi kawasan Toba Kaldera kita, dan di dalamnya ada 16 geosite, termasuk kemungkinan atau peluang potensi munculnya geosite baru berdasarkan hasil riset yang dilakukan secara objektif, dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua adalah keberagaman biologi yang ada di dalam kita, Toba Kaldera itu harus benar-benar dapat diidentifikasi, dijelaskan, dan diuraikan dalam bentuk panel-panel informasi dan visibilitas, sehingga ketika pengunjung datang ke geosite kita, mereka mendapatkan informasi yang lengkap tentang apa saja kekayaan khasanah biologi yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah yang berbicara tentang budaya. Kita di sini harus menjelaskan budaya benda dan budaya non benda yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan juga yang dimiliki oleh kawasan ya Toba Kaldera, yang dapat memperkuat pelestarian dari Taman Bumi pada perspektif atau pada aspek budayanya. Itu yang perlu. Dan yang keempat adalah keterlibatan kita secara aktif badan pengelola pada forum-forum internasional, pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Geopark Nasional, Geopark Asia Pasifik, dan Geopark Internasional. Dan itu sudah kita lakukan. Geopark itu adalah satu kawasan taman bumi yang merupakan satu kesatuan yang memiliki kekayaan geologi, keberagaman biologi, dan keberagaman budaya yang harus senantiasa kita lestarikan, yang dipersyaratkan oleh UNESCO dengan beberapa kriteria agar khasanah ataupun pilar-pilar dalam konteks taman bumi ini dapat terlestarikan. Selama ini kita mengetahui Danau Toba hanya sebatas danau, namun sebenarnya Danau Toba itu adalah danau dan juga kawah yang disebut dengan Kaldera Toba. Dan tujuannya tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah untuk bagaimana memuliakan taman bumi dan menjadikan taman bumi ini menjadi pusat saintifik, untuk pusat belajar,
kemudian juga menjadikan Taman Bumi ini adalah pusat budaya, pusat alam, pusat cagar alam, cagar budaya, dan tentunya berdampak pada wisata. Apa wisata yang dimaksudkan oleh UNESCO adalah wisata berkelanjutan. Wisata berkelanjutan itu mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi diharapkan Geopark Toba Caldera memberikan manfaat terhadap ekonomi, terhadap sosial, dan terhadap lingkungan. Seperti itu. Berusaha mengembangkan kelestarian alam, kelestarian budaya untuk tujuan kelestarian Danau Toba yang diharapkan berdampak memiliki daya tarik wisatawan berbasis Taman Bumi. Geopark. Jadi kita saintifik, di sini pariwisata. Di sini adalah berbicara tentang geowisata karena basisnya wisata. Kita berbicara adalah saintifik, geowisata, dan dampak atau manfaat ekonomi. Ketika kita berbicara manfaat ekonomi, tentunya di dalam aktivitas pariwisata itu harus ada produk-produk yang bisa memiliki nilai tambah bagi masyarakat setempat dan pengunjung. Itulah yang kita sebut dengan geoproduk. Apa itu geoproduk? Geoproduk adalah produk-produk yang dihasilkan dengan berbahan baku atau berproses dari kekayaan khasanah geopark yang kita miliki. Contohnya andaliman. Ketika andaliman itu adalah merupakan salah satu tanaman endemik di kawasan Toba Caldera dan bisa dihilirisasi dalam berbagai bentuk consumer good, maka kita sebenarnya sudah memiliki nilai tambah dari geopark. Ketika orang datang, orang belajar geologi, orang belajar biologi, orang belajar cultural diversity, kemudian orang memiliki oleh-oleh, souvenir, handicraft dalam bentuk hilirisasi produk yang ini memiliki nilai tambah bagi masyarakat, pelestarian, dan juga bagi ilmu pengetahuan dan ekonomi tentunya. Berbicara tentang Geopark Caldera Toba juga tidak bisa lepas dari keanekaragaman warisan budaya masyarakatnya. 4 kelompok etnis yang mendiami wilayah Caldera Toba seperti Batak Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak memiliki kekayaan budaya yang harus dilestarikan, beriringan dengan Geopark itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat dengan berbagai suku ini harus berpartisipasi aktif dalam menjaga Geopark Toba. Betapa budaya sangat mempengaruhi terhadap pengelolaan lingkungan, ya, pelestarian dan segala macam. Jadi kehadiran penduduk di sekitar Danau Toba, sesungguhnya mereka sudah punya budaya berkat interaksi lingkungan alam itu kepada mereka. Kami begini, tapi sepatutnya beginilah kalian mengolah. Jadi sudah ada semacam kearifan lokal sejak dari dulu. Bagaimana cara penduduk setempat di dalam memelihara lingkungan, mencintai lingkungan Danau Toba itu. Jadi kalau ditanya budaya, memang itu pangkalnya segalanya. Jadi kalau runtuh budaya kita dalam hal mencintai lingkungan, apalagi itu merupakan rahmat terhadap masyarakat setempat yang tidak punya di tempat yang lain, sepatutnya kan harus disyukuri itu, kita cintailah itu. Jadi ketahanan budaya itu ya agak rapuh sehingga leluasa orang memanfaatkan Danau Toba itu di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya banyak orang yang menebang di sekitarnya seperti dulu, ya kayu-kayu pinus yang ada di sana itu dipotong untuk bahan kertas. Sesungguhnya itu dari dulu sudah dilarang. Nah, karena itu juga daya dukung lingkungan sekitar itu, kan itu. Jadi sikap mental kita itu harus kita rubah. Kenapa di Bali mereka sadar akan daerah mereka tempat wisata? Ada doktrin dari pemerintah setempat supaya mereka itu bersikap baik kepada wisatawan, ya, karena kamu itu bekerja di sini. Nah, jadi tentu sikap baik, keramah tamahan, yang tidak boleh berbuat jahat, itu didoktrinkan.
Itu pula lah yang saya sampaikan tadi, supaya wisata dari luar datang dengan nyaman, tentu orangnya itu dulu ada jaminan kedatangan orang bahwa mereka aman di situ. Jadi dari perspektif antropologi pariwisata, salah satu hal yang penting itu adalah kenyamanan. Ya, yang pertama sangat optimis ya. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Kenapa kita optimis? Kan ada ukuran-ukuran ya, ada indikator. Yang pertama adalah kita di tahun 2023 dan 2024 itu sudah aktif mengikuti berbagai kegiatan UNESCO Global Geopark baik level Asia Pasifik maupun level internasional. Sebelumnya memang kita nggak aktif, jadi mereka bukan jengkel ya, tapi mereka merasa kita kok tidak peduli sebagai anggota, kamu nggak pernah hadir. Kalau Geopark itu adalah motonya itu adalah menjaga warisan bumi, mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau dari segi kami, dari Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO, fokusnya adalah menjaga warisannya dulu. Ya, artinya kita lakukan konservasi terhadap yang ada di sana, mulai dari biodiversity, dan termasuk culture diversity. Pariwisata itu efeknya. Artinya yang ada ini dulu kita jaga, konservasi dulu kita lakukan. Kita berikan edukasi kepada masyarakat, pendidikannya dulu. Supaya masyarakat tahu bahwa mereka mempunyai sesuatu yang istimewa nih. Mempunyai sesuatu yang memang warisan yang luar biasa. Nanti setelah kita jaga, itu nanti pariwisata itu akan menyusul kemudian. Ya. Dan kita harapkan itu, kalau misalnya sekarang ini, kalau misalnya rata-rata, misalnya pengunjung kita ini banyak yang domestik. Nah, berharap kita dengan adanya kita munculkan edukasinya ini, para wisatawan luar negeri itu mau datang. Terus yang kedua, wisatawan rata-rata melihat Danau Toba ini sebagai landscape, ya, hanya landscape-nya saja dilihatnya, artinya panoramiknya. Nah, dengan adanya BP ini kita harapkan bahwa unsur-unsur edukasi, unsur-unsur konservasi ini menambah lagi minat pengunjung yang lainnya, efek yang lainnya, bukan hanya masalah keindahan Danau Toba. Dukungan dari pemerintah provinsi, dari Dinas Kebudayaan Provinsi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan dukungan dari beberapa pemerintah kabupaten yang sudah menyatakan siap mendukung untuk suksesnya The Green Card ini. Memang kita belum roadshow menjumpai para kepala daerah, tapi dari secara informal kita sudah ketemu beberapa kepala daerah. Mereka sangat respon dan respect dan sangat mau membantu bagaimana suksesnya revitalisasi. Badan pengelola yang sekarang yang saya pimpin ini, ya syukur alhamdulillah semua bekerja secara all out, baik itu dari pengarah, kemudian pelaksana, manajer, kemudian staf sekretariat dan staf lapangan. Ini semuanya semangatnya satu, bagaimana menyelamatkan marwah Danau Toba untuk memperoleh The Green Card yang akan kita persembahkan kepada Indonesia dan juga kepada dunia.